mulai dari PDBPR aja terkait apa Bu namanya? Kredit Melati. Terkait kredit Melati. Untuk lebih lanjutnya langsung aja Ibu paparan. Nanti program-program yang akan dilaksanakan dan sudah dilaksanakan nanti ada tanya jawab dengan Bapak. Nah, ini silakan Bu, waktu dan tempat. Nama jabatan. Nama jabatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani sebagai manajer bisnis funding dari PDBPR Kota Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan program yang ada di PDBPR Kota Bandung, yaitu program kredit Melati. Kredit Melati sendiri diberikan kepada para pelaku UKM yang ada di Kota Bandung dengan ketentuan bahwa kredit Melati lebih uniknya kita bisa memberikan berbentuk kelompok ataupun perorangan. Yang lebih menonjol dari produk-produk lain adalah dari kredit Melati adalah kredit tanpa bunga. Itu yang menjadi keunggulan dari produk Melati ini. Sampai saat ini kredit Melati kami memasarkan kepada seluruh warga Kota Bandung, yaitu yang terdiri dari 30 kecamatan dan 156 kelurahan. Dan itu juga kami selalu mensosialisasikan program-program ini baik melalui dinas-dinas Disnaker, Diskoperindak, ataupun sosialisasi langsung terhadap kecamatan-kecamatan yang ada di Kota Bandung. Nanti mungkin untuk berapa jumlah nominal yang sudah kami berikan kepada para pelaku-pelaku UKM nanti akan disampaikan oleh Pak Sidik. Saya akan menjelaskan secara garis besar produk Melati, produk kredit untuk melawan rentenir. Di sini diharapkan warga Kota Bandung tidak terjerat lagi oleh rentenir yang sampai saat ini masih banyak bergentayangan di Kota Bandung, baik pagi, siang, ataupun malam. Nah, dengan adanya program ini, mudah-mudahan warga Kota Bandung tidak terjerat lagi oleh rentenir, oleh yang disebut Tante Linda itu. Karena di sini kalau rentenir itu bunganya sampai dengan antara 20 sampai 30%. Sementara untuk kredit Melati ini tidak ada bunga, hanya ada potongan sebesar 8% itu di awal saat pencairan. Untuk persyaratannya sendiri atau ketentuannya sendiri, ini segmen pasar kami diberikan kepada para pelaku usaha. Di antaranya para pelaku usaha yang sudah eksis atau yang sudah berjalan, pelaku usaha yang wirausaha baru, ataupun para PKL yang ada di Kota Bandung. Ketentuannya, persyaratannya yaitu KTP, cukup KTP, KK, buku nikah, terus surat keterangan usaha itu untuk wirausahawan yang eksis yang dikeluarkan oleh RW setempat, terus foto jaminan dan foto usaha. Untuk wirausahawan baru yang membedakannya hanya dilampirkan surat setelah mengetahui pendidikan atau pelatihan di dinas-dinas terkait. Sementara untuk para PKL yang membedakannya hanya mereka harus sudah mempunyai kartu anggota bahwa mereka adalah PKL warga Kota Bandung yang berjualan di zona aman atau zona yang hijau yang tidak dilarang oleh pemerintah. Ketentuannya juga ini produk kredit Melati ini plafonnya antara 500 sampai dengan 30 juta. Jadi kami batasi dulu sampai dengan 30 juta dan jangka waktunya tidak lebih dari 1 tahun, jadi hanya untuk 1 tahun. Sasaran kami adalah pelaku-pelaku usaha yang tadi yang eksis, wirausaha baru, ataupun para PKL yang ada di Kota Bandung dengan catatan KTP-nya harus Bandung dan usaha juga harus di Kota Bandung. Itu yang kami fasilitasi utamakan. Karena ini juga kami belum tergarap semua warga Kota Bandung yang mempunyai usaha terserap oleh kredit Melati ini. Nah, mudah-mudahan dengan adanya Bandung Menjawab ini, kami bisa memfasilitasi atau bisa sebagai mediasi intermedia kepada masyarakat yang belum mengenal keberadaan kredit Melati. Karena beberapa kali pun kami sosialisasi, ada saja yang belum mengenal tentang kredit Melati ini. Mudah-mudahan ini menjadi
media untuk sekalian memasarkan kepada warga masyarakat untuk mengenal BPR Kota Bandung dan produk yang ada di PD BPR Kota Bandung. Itu mungkin pemaparan dari Kredit Melati. Selebihnya mungkin berapa nominal ataupun berapa warga yang sudah kami fasilitasi akan disampaikan oleh Pak Sidik selaku manajer bisnis lending khusus Kredit Melati. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sidik Permana sebagai manajer Kredit Melati di PD BPR Kota Bandung. Perlu diinformasikan bahwa Kredit Melati ini launching itu tanggal 15 Mei 2015 sampai dengan hari kemarin itu tanggal 17 Oktober 2016 kita sudah menyalurkan kurang lebih 31 miliar 45 juta 550 ribu dari 31 miliar 45 juta 550 ribu. Ini untuk 10.126 warga Kota Bandung yang telah menerima manfaat Kredit Melati. Ini 10.126 ini terdiri dari 1.897 perorangan, kemudian kurang lebih 1.613 untuk kelompok. Jadi kalau untuk kelompok tinggal rata-rata anggota kelompoknya 5 orang, berarti 1.613 kali 5. Jadi kita kurang lebih 10.126 warga Kota Bandung yang telah menerima manfaat Melati. Dari dana yang dititipkan pemerintah Kota Bandung dalam bentuk penyertaan modal kepada BPR Kota Bandung sebanyak 30 miliar, kita sudah menyalurkan semuanya. Saat ini sisa outstanding, sisa pokok Kredit Melati yang beredar di masyarakat itu kurang lebih 10 miliar. Artinya 20 miliar telah kembali. Nah, kemudian sampai saat ini jumlah pengajuan Melati masih cukup sangat banyak. Alhamdulillah progres dari bulan ke bulan kita sudah mulai direalisasikan. Nah, terkait keluhan-keluhan masyarakat yang sampai saat ini, pertama proses yang misal belum kami untuk kelompok, karena untuk yang perorangan 1 hari cair itu sudah berjalan untuk yang perorangan. Terkait yang kelompok saat ini kami memang sedang memperbaiki proses-proses alur di kantor seperti itu. Mudah-mudahan untuk 2 bulan ke depan ini bisa segera diperbaiki dan mudah-mudahan prosesnya bisa lebih baik lagi seperti itu. Mungkin itu untuk pemaparan dari PD BPR Kota Bandung terkait Kredit Melati. Apabila ya ada yang kurang jelas, enggak ditanyakan. Pak, NPL-nya berapa Pak? Untuk NPL Kredit Melati sampai saat ini itu di bawah 1%, Bu. Di bawah, karena kalau kredit pasti ada yang macet, Bu. Resiko tetap ada. Ada. Tetap ini itu di bawah 1% untuk NPL-nya. Pak, kalau wartawan boleh pinjam? Untuk saat ini kami saat ini menerima masukan dari beberapa komunitas. Yang pertama komunitas LSM, kemudian komunitas Ormas, ada banyak, terus kemudian komunitas kayak Bapak, komunitas wartawan itu sudah ada banyak pengajuan. Sampai saat ini kami sedang melakukan mengkaji resiko bisnis, Pak. Tapi mudah-mudahan ke depan itu bisa, Pak, untuk di luar para pelaku usaha mikro, Pak, seperti itu. Pokoknya untuk saat ini memang belum, tapi kami sedang menggodok, Pak, aturan mainnya seperti itu. Tapi kebanyakan yang pinjam itu, Pak, lihat ya di jalanan, supir-supir itu yang kena ke lintah daratan itu. Nah, itu bisa pinjam ke ibu. Jadi betul, Pak. Jadi mudah-mudahan ini kami sedang kaji karena potensi-potensi tadi rentenir, kemudian potensi-potensi yang memang harus kami bantu itu tidak hanya para pelaku usaha mikro. Tadi Bapak sampaikan pengemudi, kemudian tukang ojek juga banyak, Pak. Nah, ini kami memang saat ini masih pilot project, Pak. Jadi kami masih menguji coba, termasuk dari plafonnya pun. Ini plafon sampai dengan 2.500.000 tanpa agunan itu juga ini masih pilot project. Jadi ketika dievaluasi, biasanya setiap setahun sekali dievaluasi, ternyata misalkan lancar, bagus, nanti ke depan bisa, karena memang konsep awalnya 5 juta per orang, Pak. Tapi untuk saat ini memang kami belum dievaluasi ulang sama Bapak Wali. Jadi kita batasnya itu sampai 2.500.000 dan untuk para pelaku UKM. Nah, ke depan karena berbagai masukan sudah disampaikan ke bagian ekonomi, kemudian ke staf ahli juga kami di internal BPR, ini sedang digodok untuk beberapa rekan-rekan komunitas Ormas, LSM, kemudian komunitas-komunitas kreatif di Kota Bandung, seperti itu.
kredit macetnya ini lebih karena apa ya Pak? Yang pertama adalah perceraian, Bu. Pindah domisili dan perceraian. Ini kebanyakan seperti itu. Terus ada yang usahanya tidak jalan. Usahanya Usahanya tidak jalan, kan yang namanya usaha fluktuatif ya. Ketika dia mengajukan ada usaha bisa dianalisa. Nah, ketika berjalan misalnya 2 bulan, 3 bulan, ternyata usahanya mundur. Nah, itu ada kemampuan untuk membayarnya berkurang gitu. Padahal waktu awal kita analisa dia mampu untuk membayar sebesar misalnya 167 kalau 2 juta itu ya. Ternyata di tengah perjalanan yang namanya pelaku UKM Pak, meskipun harus dicadangkan tetap aja. Oh ini KCC itu pasti ada. Nah makanya menurunlah kemampuan dia untuk membayar. Nah di sana terjadi gejala-gejala tunggakan itu. Gitu. Jadi kemampuan yang menurun, kemampuan usaha yang menurun. total tunggakannya Bu kalau ada data berapa? Kalau untuk data total tunggakan kurang untuk ini berbeda untuk tunggakan sendiri itu kita kurang lebih di bawah 100 juta untuk total tunggakan. 50 juta? 100 Di bawah 100 dari total 30 miliar. Dari total mungkin kalau outstanding itu Outstanding sekarang 10 miliar sekarang. sekarang 10 miliar dari 31 miliar yang kita sudah realisasikan karena posisinya itu angsuran masuk setiap bulan juga cukup besar gitu. Seperti itu. Perorangan ya yang macet. Kelompok ada, perorangan ada. Seperti itu. Kalau perceraian ini perorangan ya lebih? Kelompok yang banyak. Kalau perorangan kan ada jaminan ya posisinya kita lebih aman. Jadi ketika kita misalkan mau ke macet ya kita sudah penekanan ke jaminan gitu kan. Jaminannya apa sih? BPKB atau sertifikat. Sertifikat atau AJB. Iya. Ya. Jadi kalau disita nggak? jadi kalau untuk perorangan kan itu awalnya kita memperlakukan semua memakai jaminan dari 500.000 pun memakai jaminan. Beda dengan kelompok. Ketika mereka mengajukan kelompok dan sampai dengan 2,5 juta itu tidak ada jaminan. Jaminannya hanya alat-alat elektronik yang difoto saja. Itu juga tidak dibawa ke BPN. Jadi itu sebagai tanggung jawab moral terhadap kelompok. Karena kan sistemnya tanggung renteng. Nah, kalau yang untuk perorangan dari 500.000 pun harus memakai jaminan. Ketika dia nunggak 2 bulan, itu kita sudah ambil eksekusi, ambil jaminannya untuk sebagai shock terapi. Ketika dia membayar, dia kembalikan lagi kendaraannya. Biasanya kalau sudah diambil gitu, menjadi shock terapi, akhirnya dia membayar tunggakannya dan lancar lagi. Biasanya ada. Tapi hanya beberapa kasus itu. Jadi selama ini terhitung aman-aman lah kredit melati ya. Yang pernah diambil apa tuh Bu? BPKB. BPKB motor itu disimpan di kantor Bu. Jadi kalau 1-2 hari itu langsung dibayar tunggakannya atau dilunasi. Langsung dikasihkan lagi. Barang elektronik itu yang difoto juga ada. Oh kalau elektronik enggak. Kalau elektronik kita enggak sampai. Kalau kelompoknya itu yang susah mengeksekusinya karena jaminannya kan hanya berupa elektronik itu. Paling kita kembali ke kelompoknya. Apakah ini mau ditanggung dulu oleh kelompoknya atau minimal oleh ketuanya. Tapi kalau misalnya tidak ada, silahkan berembuk. Yang kemarin dijadikan jaminan apakah mau dijual bersama atau bagaimana. Yang penting ke BPR-nya jangan terjadi tunggakan. Tunggakan per harinya berapa sih? Dendanya itu 0,2%. Dari angsuran. Dari angsuran. Karena kalau 1 juta itu Melati sangat murah, cicilannya hanya 83.000. Sebenarnya kalau menyisihkan 3.000 juga mereka mampu untuk membayar, malah lebih dari angsuran gitu. Saya suka mensosialisasikan, coba nyimpan 5.000 aja sehari kan bisa 5.000. Nah itu kan sudah lebih dari 83.000. Nah sisanya bisa ditabung. Biasanya kan misalnya ngontrak, tapi waktu awal tetap aja RT dan RW merekomendasi bahwa itu adalah penduduk di sana. Nah dalam kenyataan di perjalanan kita istilahnya pembinaan oke, ada ya, tapi kita ada lengahnya juga. Nah ketika pas terjadi tunggakan kita ke sana ternyata rumahnya udah pindah, itu tanpa sepengetahuan RT RW misalnya kemana pindahnya, jadi kita nggak bisa memfollow up terus gitu. Rugi dong ya Bu. Itu jelas. Ya, iya, Jadi jelas. kita kejar karena kelompok juga mengejar Bu. Karena nama kita kan nama kelompok. Ketuanya Jadi kita yang ini. kita terus pantau kelompok tuh terus. Kalau yang perorangan ya itu eksekusi jaminan. Kalau kelompok paling kita kejar terus sampai di mana nih domisili akhir. Tapi kalau perorangan dia sudah kabur, motornya dibawa juga susah ya.
Sampai saat ini belum ada kasus Karena seperti gini, itu. kalau itu penghitungan jaminan kita lumayan cukup ekstrim ya, sama dengan pinjaman umum. Kita 50% dari harga pasar, Bu. Apanya tuh Pak? Nilai plafon. Jadi ketika misalkan nilai kendaraannya 5 juta pasarnya, ya kita kasih maksimal hanya 2.500.000, tidak lebih gitu. Jadi kebanyakan mereka ya kalau ketika terjadi tunggakan, kita tarik motornya, 2-3 hari setelah itu mereka menebus kembali membayar tunggakannya. Rumah juga sama setengahnya. Sama. Jadi Sesuai tunggakan. enggak, jangan rumah. Jaminan rumah sama. Oh, jaminan rumah sama. Kalau- Jaminan rumah sama. Jadi kalau itu 80%, Bu. Jadi ketika harga tanah bangunan itu 100 juta, kita maksimal hanya fasilitasi 80. Tapi kan tetap ketentuan Melati hanya 30 juta. 30. Jadi tidak bisa lebih dari 30 juta meskipun jaminannya 1M, tetap aja kita kembalikan. Kenapa Pak nggak jadi? Orangnya 80. Jadi terkait di BPR, Paling ada memang ini kredit ada yang 2 lain. produk, ada 3 produk kredit, Bu, di BPR. Jadi ada kredit umum, kita bisa fasilitasi lebih dari 500 juta. Kemudian ada kredit melati sampai dengan 30 juta. Kemudian ada kredit untuk PNS dan bertahap. Kredit melati ada pinjaman umum itu. Jadi untuk wilayah kecamatan Kabupaten Bandung, kemudian Cimahi, Sumedang atau Garut, kita akan fasilitasi dengan pinjaman umum dengan bunga 2% per bulan. Ada rekomendasi, maka silakan. Bisa Tapi yang mengcover tanpa kami- jaminan. Iya, ini kan tanpa jaminan apa yang kelompok itu? Baru 31 miliar. Betul penyertaan modal dari Pemkot? 30. 30. 30 aja. Cuma kan ini kan masuk terus asuran masuk dari 30 miliar aja berputar kan. Muter Pak. Misalnya kita sudah sama menyalurkan 30 miliar. Sekarang outstandingnya itu tinggal 10 11 miliar. miliar. Berarti yang 20 miliar itu udah masuk. Udah, Siap kita Jadi kita salurkan lagi. salurkan lagi ke melati-melati yang baru. Jadi ini kan Atau lebih dari 10.000 mungkin. Yang mungkin ke depannya nanti lebih. Ke depan Nanti itu saat akan- Oh, belum dikeluarkan yang baliknya. ya karena karena kan Masih proses. ini pengajuan masih dalam proses. karena terus Pak. ini berjalan kan. Terus itu yang katanya penyertaan modal dari anggaran dari APBD 1 triliun gimana? Kemarin kita mengusulkan itu karena kewajiban Pemkot Perda yang kemarin itu 100 miliar untuk menyertakan modal. Saat ini kuota 100 miliar itu tinggal kurang lebih 1.900.000 sisanya. Nah, karena perdanya ini hampir habis, kita mengusulkan kembali untuk dibuat perda baru. Kami dari DPR mengusulkan 1 triliun untuk penyertaan modalnya. Tetapi kemarin ketok palu dari DPRD hanya 600 miliar. Sudah diketok palu. Terkait proses yang 600 miliar itu turun lagi ke BPR nanti sesuai dengan kebutuhan BPR. Nah, rencananya memang betul akhir tahun ini kita akan turun 150 miliar. Tapi nanti DPRD menyetujui berapa kita belum tahu. Saat ini masih dalam usulan-usulan di DPRD, pembahasan di DPRD seperti itu. Perdanya belum selesai. Perda udah selesai 600 miliar ketok palu. Dari belum yang direalisasikan Ya, ya. Bu. Proses masih proses. Ini Ya. disuntiknya Oh, 14 miliar. Raja dong. Jadi saya lupa di bawah datanya. Datanya lengkap. Orang kaya bukan duit. Berarti Pak, kalau 500 juta per bulan, setahunnya itu 6 miliar ya Pak ya? Sementara kan dana yang disalurkan penyertaan modal itu kan 600 miliar Pak. Kalau walaupun secara bertahap gitu ya. Berarti kan masih terlalu banyak dana yang idle nantinya. Karena ini Pak, ini banyak segmen bisnis yang akan kita buat Kak. Contoh misalkan nanti ketika saat ini sedang digodok nih, tadi ada masukan komunitas wartawan, karena saat ini kami belum sentuh. Ada komunitas misalkan LSM, ada komunitas untuk itu. Karena ke depan, karena warga Kota Bandung ini potensi usahanya itu tidak hanya pelaku UMKM, ada juga komunitas kreatif di Kota Bandung kan, seperti itu. Ini untuk biaya-biaya untuk ke backup, jadi permohonan pinjaman dari rekan-rekan komunitas yang lain. Karena 600 itu Pak nggak langsung Pak. semua. Anggap aja 100. Itu misalnya ada rentang waktu 10 tahun setelah ini bertahap. Enggak kalau DPRD menyetujui itu akan turun itu antara 100 sampai 150 untuk nge-backup melati. Hanya melati saja kan.
100 sampai 150 miliar. Nah, tapi ini tergantung dari persetujuan DPRD Kota Bandung. Kalau DPRD Kota Bandung tidak menyetujui, berarti ini nggak keluar tahun ini, tapi berarti tahun depan. Seperti itu. Ya, berarti kan nilainya besar tuh Pak. Siap nggak BPR? Oh, sangat siap. Sangat siap. Menyalurkan? Jadi gini kan, saat ini memang kami sedang mengevaluasi dari proses SDM, kemudian sistem teknologi informasi. Nah, dengan turunnya uang 100 miliar ini, kita sudah membreakdown kan. Sudah membreakdown untuk teknologi berapa, untuk SDM berapa, untuk infrastruktur berapa. Infrastruktur dalam arti pembangunan, kemudian untuk promosi pun kita sudah breakdown. Karena memang untuk yang 150 sampai 150 miliar ini, DPR juga menanyakan ini untuk apa alokasinya, ini untuk apa. Ini kita sudah jelas seperti itu. Karena ternyata DPRD juga sebelum kita paripurna atau misalkan pansus, itu dia sudah menyuruh katakanlah independen lah untuk menganalisa ini kebutuhan BPR-nya berapa gitu. Angka 600 keluar pun itu berdasarkan penelitian dari rekan-rekan UNPAD dan ITB dengan melihat kondisi struktur BPR secara keseluruhan. Itu kenapa kita mengajukan 1 triliun hanya disetujui 600 gitu kan. Nah, ini Kami adalah lembaga perbankan, banyak regulasi aturan-aturan yang mengikat kerja kami. Yang pertama dari segi pemeriksaan, kita diperiksa oleh jelas OJK, BI, kemudian BPKP, Inspektorat Akuntan Publik kan. Jadi ketika kita pun diikat oleh beberapa regulasi yang banyak kan, Perdanya, Permennya, Permendagri, POJK, PBI kan. Jadi ketika misalkan ada beberapa aturan yang sampai saat ini belum klik kan. Ketika kita misinya sangat luar biasa, punya misi pertama untuk memberantas rentenir. Kondisi di lapangan itu ada warga Kota Bandung terjerat rentenir 10 juta dengan jaminan rumah kan. Idealnya kami sebagai BPR maju dong membantu. Tetapi ketika kami minta persyaratan kemudian kami verifikasi ke lapangan, itu tidak bisa. Apakah karena dicek jelek? Kemudian ketika misalkan kami analisa ke lapangan, kita survei kemampuan usaha, kita survei kemampuan misalkan jaminannya berapa, itu kadang-kadang tidak match kan. Karena tetap patokan kami adalah RPC. Jadi ketika hutang beliau misalkan ke rentenir 10 juta, kita hanya layak dikasih 5 juta, jadi tidak kena kan. Jadi otomatis itu tidak terbantu seperti itu. Karena memang regulasi aturan-aturan yang mengikat kami memang ada aturannya seperti itu. Mungkin nanti kalau yang membantu seperti itu bukan melalui BPR, apakah dinas sosial, dinas lain lah gitu, dengan produknya bukan pinjaman gitu kan. Ini yang di sini tetap minta bantuan untuk menginformasikan bahwa ini adalah murni pinjaman bukan hibah. Itu aja. Karena ada kewajiban dari warga masyarakat Kota Bandung untuk mengembalikan. Seperti itu. memang ada tren sikap. Kalau ada wae, Pak. Ada wae seperti itu. Banyak. Kalau banyak tidak cuma ada. Jadi kita langsung lakukan pembinaan lagi kepada RT RW, kepada masyarakat kelompoknya. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Namanya Pak? Ibu Leni teh. Oh, Rani bagian manajer bisnis Rani apa Bu? Rani aja. Rani bagian Fandi. Rani ini. Lansia yang mau dipelihara. Manajer apa tuh, Mas? Funding. Manajer funding. Ya. Manajer bisnis funding gitu. Ya. Saran si Bapak ya, Sa? Sidik. Sidik Permana. Pak Sidik Permana ganteng si Pak Pak Sidik. Sidik Permana sebagai Melati ini, manajer Melati. Manajer. Khusus kredit Melati. Manajer kredit Melati. Manajer Pak. Bisa minta nomor teleponnya, Pak? 085 620 Sidik kemana Pak Tona, Pak? 88 368. 081 321 933 555 081 933 555 081 321 933 555.
atau Di perhatian itu Pak. Stop nanya Tutup dulu Pak. Demikian yang bisa kami sampaikan dari PDBPR Kota Bandung. Mudah-mudahan semua warga Kota Bandung bisa kami fasilitasi dengan program kredit Melati. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.